Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Dwi Handayani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 akan menyampaikan presentasi mata kuliah Media Pembelajaran PAI dengan materi jenis dan kriteria media pembelajaran. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan 4 poin bahasan. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran, yang kedua kriteria media pembelajaran, yang ketiga jenis-jenis media pembelajaran, dan yang terakhir adalah pengelompokan jenis media pembelajaran. Baik, menuju materi yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan sesuatu yang membantu pendidik dalam menyampaikan materi, membantu peserta didik dalam memahami materi, dan meningkatkan minat belajarnya. Sehingga media pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan untuk merangsang peserta didik agar aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar pastinya akan jauh lebih baik. Materi yang selanjutnya yakni kriteria media pembelajaran. Yang pertama, kriteria media pembelajaran menurut Falahuddin itu ada 6. Yang pertama, tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan media ini terletak pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Kemudian yang kedua adalah sasaran pengguna media. Nah, di bagian ini sasaran pengguna media ini adalah peserta didik. Jadi kita harus mengetahui karakteristik peserta didik baik dari latar belakang sosial, bakat, maupun minatnya. Yang ketiga, karakteristik media. Karakteristik media ini dapat dilihat dari kelemahan dan kelebihannya. Sebelum memutuskan untuk memilih media pembelajaran, lebih baik dibandingkan dulu karakteristik media yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah waktu. Waktu ini untuk membuat media pembelajaran dan alokasi waktu yang tersedia saat kegiatan pembelajaran. Karena tidak ada gunanya jika memilih media yang sesuai dengan karakteristik, tetapi tidak ada waktu untuk mengadakannya. Selanjutnya adalah biaya. Faktor biaya ini sangat diperhatikan, karena media yang baik belum tentu efektif digunakan, dibanding dengan media yang murah dan sederhana. Yang terakhir adalah ketersediaan media. Nah, ketersediaan media pada kelas tersebut sudah ada atau belum media yang dikembangkan, sehingga peneliti dapat menentukan media tersebut perlu dikembangkan atau tidak. Yang kedua adalah kriteria media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli. Nah, ciri ini ada 3. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, peristiwa ini dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, dan film. Nah, apa saja sih yang dapat direkam itu misalnya peristiwa tsunami, gempa bumi, banjir, kemudian jika untuk media pembelajaran PAI, misalnya pelaksanaan ibadah haji juga dapat direkam dengan kamera. Nah, setelah adanya rekaman itu kan bisa ditayangkan ulang kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah ciri manipulatif. Nah, ciri ini merupakan transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Nah, kejadian ini memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Namun, saat disajikan kepada peserta didik, waktunya bisa dijadikan lebih singkat. Misalnya ya, ada pada proses pelaksanaan ibadah haji kan
direkam lama. Nah, itu bisa diperpendek prosesnya menjadi 5 menit atau 10 menit. Setelah itu ditayangkan ke peserta didik secara simpel, tidak berjam-jam. Nah, yang ketiga itu ciri terakhir adalah ciri distributif. Nah, ciri distributif ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Distribusi media itu tidak hanya terbatas pada satu kelas, tetapi juga dalam media tersebut bisa diakses ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja. Materi yang ketiga adalah jenis-jenis media pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 4 jenis, yaitu yang pertama media hasil teknologi cetak, yakni cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak itu meliputi teks, grafik, foto, atau representasi fotografik dan reproduksi. Misalnya seperti buku cetak ya, buku bahan ajar yang kita berikan kepada siswa yang berupa cetakan, itu merupakan media hasil teknologi cetak. Yang kedua adalah media hasil teknologi audiovisual. Cara ini yaitu cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pemakaian perangkat keras selama proses belajar, misalnya mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Jadi melalui audiovisual ini penggunaan materi penyerapannya itu melalui pandangan dan pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah media hasil teknologi berdasarkan komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Perbedaan ini antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah informasi dan materi ini disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Kemudian lanjut yang terakhir, keempat, jenis media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan jenis ini dianggap teknik yang paling canggih karena dikendalikan oleh komputer yang memiliki kapasitas memori yang sangat besar. Sudah sampai di materi yang terakhir, yakni pengelompokan media pembelajaran. Di sini pengelompokan jenis media itu menurut Sills dan Glows dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu yang pertama, pilihan media tradisional. Media tradisional ini ada beberapa macam yang termasuk, antara lain seperti visual diam yang diproyeksikan. Ini antara lain seperti proyeksi overhead, film strips, slides, atau proyeksi opaque atau yang disebut tak tembus pandang. Jadi ini diam tapi ditayangkan begitu. Terus kemudian yang kedua adalah visual yang tak diproyeksikan. Contohnya itu gambar, poster, foto, grafik. Nah, itu visual tidak ditayangkan tapi dapat dilihat sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah audio, itu termasuk rekaman piringan, pita kaset. Begitu yang keempat, penyajian multimedia. Ada yang kelima, visual dinamis yang diproyeksikan. Antara lain itu ada film, televisi, dan video. Kemudian yang keenam ada cetak. Nah, cetak ini termasuk buku teks, modul, majalah, begitu. Kemudian yang ketujuh adalah permainan. Ini isinya ada teka-teki, simulasi, dan macam-macam lain yang bisa dimainkan oleh peserta didik sehingga tidak bosan. Kemudian yang kedelapan adalah realita. Seperti nyata, itu misal dicontohkan ada modelnya, terus ada manipulasi berupa petas atau boneka gitu. Kemudian kelompok jenis media pembelajaran yang kedua adalah pilihan media teknologi mutakhir. Terdapat ada beberapa, yaitu yang pertama media berbasis telekomunikasi. Contohnya itu ada telekonferensi. Telekonferensi itu teknik komunikasi di mana kelompok berada di lokasi yang berbeda, menggunakan mikrofon dan amplifier khusus yang saling dihubungkan untuk bisa berdiskusi secara aktif. Kemudian yang kedua adalah kuliah jarak jauh. Jadi ini merupakan teknik pengajaran di mana seorang ahli dalam suatu bidang tertentu menghadapi sekelompok pendengar yang mendengarkan melalui amplifier telepon. Itu merupakan mahasiswa. Seperti di musim PJJ ini kita juga menggunakan kuliah jarak jauh. Kemudian yang termasuk media teknologi mutakhir yang kedua adalah media berbasis mikroprosesor. Antara lain itu ada hypertext. Hypertext itu suatu tulisan yang tak berurutan. Sistem authoring menulis, pengarang mampu menghubungkan informasi dari bagian manapun dalam paket pelajaran tersebut. Kemudian ada hipermedia, itu perluasan dari hypertext tadi yang menggabungkan media lain ke dalam teks, meliputi seperti teks, grafik, gambar animasi, bunyi, video, dan lain-lain. Kemudian ada juga interaktif video, merupakan sistem penyampaian pengajaran di mana materi video rekaman itu disajikan kepada penonton, tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi juga bisa memberikan respon aktif untuk menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Baik, demikian tadi teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.